Saya Sandy Gusduyansi, Sarjana Pendidikan. Saya bertugas di SMK Negeri 1 Muntok dan merupakan peserta pembatik level 3 tahun 2024. Halo, selamat datang di kelas matematika Ibu Sandy. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang peluang suatu kejadian untuk matematika SMK kelas 12. Tujuan pembelajarannya adalah memahami konsep peluang suatu kejadian. Untuk peta konsepnya, peluang yang akan kita pelajari pada hari ini adalah titik sampel, ruang sampel, peluang suatu kejadian, dan nilai peluang. Perhatikan gambar di bawah ini. Pernahkah kalian melihat seseorang yang memulai suatu pertandingan dengan melempar koin atau menggunakan dua buah dadu dalam permainan ular tangga, lalu menggunakan putaran-putaran angka yang seperti ada di dalam gambar untuk menentukan suatu pilihan, dan seseorang yang menentukan pilihan benar atau salah, dan juga pada saat menjawab soal ujian. Manakah pilihan-pilihan tersebut yang menjadi pilihan terbaik bagi kalian? Baik, berikutnya konsep dasar peluang. Di dalam peluang ada yang namanya percobaan. Percobaan adalah suatu kegiatan yang dapat dilakukan dengan kondisi yang sama secara berulang. Titik sampel adalah kejadian yang mungkin terjadi dari suatu percobaan. Sehingga ruang sampel adalah merupakan himpunan hasil yang mungkin dari sebuah percobaan. Perhatikan contoh pelemparan sebuah dadu berikut ini. Percobaan melempar sebuah dadu menghasilkan titik sampel 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dengan demikian, dapat diketahui ruang sampelnya adalah S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan banyaknya anggota ruang sampel yang kita lambangkan dengan NS adalah sama dengan 6. Lalu, percobaan melempar sebuah koin pada suatu pertandingan bola untuk menentukan siapakah yang memulai pertama, menghasilkan titik sampel gambar dan angka. Dengan demikian, dapat diketahui ruang sampel dalam pelemparan sebuah koin itu adalah GA. Dan banyaknya ruang sampel sama dengan 2. Menentukan ruang sampel dari percobaan dapat menggunakan tabel atau diagram. Contoh pelemparan dua buah koin menggunakan diagram dan menggunakan tabel seperti gambar berikut ini. Berikutnya adalah tentang suatu kejadian. Kejadian adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Pada pelemparan satu buah dadu, kejadian muncul titik ganjil adalah 1, 3, 5. Dan banyaknya kejadian dengan titik ganjil, N ganjil sama dengan 3. Pada pengambilan acak sebuah kartu remi, kejadian munculnya kartu dengan lambang as ada 4. Pada pelemparan dua buah koin, kejadian munculnya bagian yang sama adalah GG dan AA. Sehingga banyaknya kejadian munculnya bagian yang sama ada 2. Nah, berikut contoh pada pelemparan dua dadu sekaligus. Ruang sampel yang terjadi adalah sebagai berikut. Ruang sampel dari pelemparan dua buah dadu. Dari dadu pertama 1, dadu kedua 1, dadu pertama 1, dadu kedua 2, sampai dadu pertama 6, dadu kedua 6. Jika ada pertanyaan, kejadian muncul jumlah kedua dadu adalah 7, maka jawabannya adalah 1,6, 2,5, 3,4, 4,3, 5,2, dan 6,1 yang merupakan jumlah kedua mata dadu 7. Maka banyak kejadian muncul jumlah kedua mata dadu 7 adalah 6. Maka setelah mengetahui konsep peluang suatu kejadian, di mana kita harus mengetahui banyaknya anggota kejadian dari A dan banyaknya anggota ruang sampel dari S, maka peluang kejadian A adalah NA per NS. Jangan lupa ya, langkah untuk menentukan hasil peluang suatu kejadian, kamu harus menentukan ruang sampelnya atau NS-nya terlebih dahulu. Lalu menentukan kejadian peluang
atau NA yang dikehendaki. Terakhir, tinggal kamu tentuin peluangnya dengan rumus di atas. Oke, terlihat pada gambar, Andi sedang bermain ular tangga bersama teman-temannya. Dalam permainan ular tangga, kita harus mengocok sebuah dadu berisi 6 untuk menentukan banyak langkah tiap pemain. Andi hampir memenangkan permainan, yaitu tinggal 4 langkah lagi menuju garis finish. Bagaimanakah peluang Andi memenangkan permainan pada gilirannya mengocok dadu? Percobaan yang dilakukan Andi adalah pengocokan sebuah dadu dengan ruang sampel beranggotakan 6 mata dadu, dan kejadian yang diharapkan adalah munculnya mata dadu 4. Maka, banyak kejadian yang diharapkan 1, banyak anggota ruang sampel 6, maka peluangnya adalah 1/6. Akhirnya, saat kita membicarakan nilai peluang memiliki rentang nilai dari 0 hingga 1. Kejadian yang peluangnya 0 disebut dengan kejadian yang mustahil, sedangkan kejadian yang peluangnya 1 disebut dengan kejadian yang pasti. Nothing is impossible if you can find it. Oke? Baiklah, cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya.